Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita menyalakan lilin sebagai simbol pemulihan cahaya Kristus yang menembus kegelapan ekologis. Hari ini kita bersyukur kepada Allah yang menjadikan tanah dan air sebagai sumber kehidupan. Dari tanah kita diciptakan, oleh air kita disegarkan, dan melalui keduanya Allah memelihara seluruh ciptaan. Ketika banyak tempat di bumi ini menjadi kering karena keserakahan manusia, kita banyak diingatkan bahwa Allah masih mengalirkan sungai kasih dan pemulihan bagi dunia. Mari kita sambil berdiri datang menyembah Dia, Sang Pencipta dan Pemulih kehidupan. Marilah kita beribadah. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudariku sekalian. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Saudara-saudaraku, Dialah Allah yang menciptakan bumi dan langit, air dan tanah. Dan hingga kini
Ia setia menumbuhkan kehidupan di tengah dunia yang gersang. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti air yang mengalir dari bait Allah dalam penglihatan Yeskiel, demikian pula Yesus Kristus memberi air kehidupan yang menyegarkan jiwa, seperti yang dinyatakan dalam nats yang membimbing kita, Injil menurut Yohanes pasal 4 ayat 14. Injil Yohanes pasal 4 ayat 14. Karena itu mari semua jemaat bersama-sama kita membacakan bagian nats pembimbing ini. Injil Yohanes pasal 4 ayat 14. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kristuslah sumber air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, di hadapan Allah yang setia, kita mengakui bahwa seringkali kita gagal merawat alam ini. Kita bersukacita dalam menikmati pemberian Tuhan. Namun, terkadang kita sendiri menjadi perusak alam ini. Mari datang dengan kerendahan hati, memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa kami sering menikmati berkat-Mu tanpa rasa syukur. Kami menodai tanah dengan kerakusan kami. Kami mencemari air dengan kelalaian kami. Dan kami lupa bahwa bumi ini bukan milik kami, melainkan milik-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan pulihkanlah hati kami, agar kami belajar hidup bersahabat dengan bumi, menyalurkan air kehidupan, dan menjadi penjaga alam ciptaan-Mu. Amin.
semua kita yang dengan menyesal dan malu telah datang di hadapan hadirat Allah untuk mengaku segala dosa dan aib kita. Mari kita mendengarkan berita anugerah Allah. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kasih Allah tidak hanya memulihkan manusia, tetapi juga seluruh ciptaan melalui Kristus. Air kasih karunia mengalir, membersihkan dan memperbaharui hidup dunia ini. Karena itu, setiap yang diampuni dipanggil untuk menjadi pembawa pemulihan Allah di tengah bumi. Kita boleh saling berjabat tangan satu dengan yang lain dan katakanlah, Tuhan telah memulihkan kita. Kita akan memuji-muji nama Tuhan secara berbalasan. Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 7. Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 7. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa alam pun bernyanyi memuji Sang Pencipta. Langit berbicara atau bercerita tentang kemuliaan Allah. Air berbisik tentang kasih-Nya dan tanah menumbuhkan kehidupan. Karena itu, marilah kita memahami tangan-Nya yang terus bekerja bagi kita. Saya jemput mari berdiri. Secara bersahutan kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Saya baca ayat 1 sampai ayat yang kedua, ayat yang dicetak keluar, dan kita melanjutkan ayat yang dicetak ke dalam. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangan-Nya dan dalam Taurat-Nya untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Ia memasang kemah di langit untuk matahari.
Dari ujung langit ia terbit. Baik Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan melawat kita pada pagi hari ini berkati ini terambil menurut kitab Yeskiel 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Allah yang begitu peduli dengan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan boleh membawa kami ke rumah-Mu yang kudus pagi ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kini tiba saatnya untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biar Tuhan memberkati kami, terutama Mama Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Berkati mulut bibir hamba-Mu, sehingga setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu boleh memberkati kami semua. Dan kami semua umat-Mu yang berada di dalam rumah-Mu kudus saat ini sebagai pendengar, tolong kami, sehingga ketika kami mendengar, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini di bawah perikop sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, setelah sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi.
Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Anglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa air yang keluar dari bait Allah bukan hanya simbol berkat, tetapi tanda bahwa pemulihan Allah mengalir bagi dunia yang haus dan tandus. Mari membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan yang mengalirkan kehidupan baru di tengah dunia yang kering. Haleluya. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Sekali lagi salam. Yang ada di luar, salam. Terpujilah nama Tuhan yang telah menyatakan dan menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita bisa membayangkan Bapak, Mama, saudara-saudara, Tuhan mengatur waktu dan segala sesuatu Ia hidupi. Tidak saja manusia, tetapi firman Tuhan berkata seluruh alam ciptaan Tuhan Ia lindungi dan Ia pelihara. Di bulan November, Bapak, Mama, saudara-saudara, ada peralihan musim. Kemarin kemarau dan sudah beberapa hari ini hujan berkat. Tuhan turunkan bagi kita. Bahkan tinggal sesaat lagi ada peralihan tahun. Musim pun sudah dimulai. Sekali lagi kemarin musim kemarau, sekarang akan masuk musim hujan. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudara, datangnya hujan memberi kelegaan
bahkan memberi harapan baru bagi kita. Namun seiring dengan itu, kemarau panjang yang kemarin dirasakan itu membuat para petani di kampung, di desa, mereka khawatir dan takut. Takut karena akan gagal panen. Bahkan mungkin kalau curah hujan yang banyak, mereka takut kalau mereka juga gagal tanam. Mari Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bulan lingkungan hidup ini, kita memahami rancangan Tuhan bagi seluruh umat ciptaannya. Hari ini kita baca dari kitab Yehezkiel. Bapak Mama saudara-saudara, ketika membaca kitab Yehezkiel pasal 47, saya membayangkan satu kehidupan yang baru. Angan saya dibawa untuk kembali kepada cerita dalam kitab Kejadian tentang bagaimana Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan sebuah taman itu bernama Taman Eden. Allah menempatkan manusia untuk menikmati segala hal yang Allah ciptakan bagi mereka. Dan kitab Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 12 kembali bercerita tentang indahnya taman itu. Siapa itu Yehezkiel, Bapak Mama saudara-saudara? Yehezkiel adalah seorang nabi. Tugasnya memperkatakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari Allah. Titik koma tidak boleh diubah, apalagi kata-kata, apalagi perkataan Allah itu tidak boleh diubah. Itu tugas seorang nabi. Ia juga Bapak Mama saudara-saudara bertugas sebagai seorang imam yang melayani di bait Allah, yang melayani umat Allah, yang melayani khusus kaum Yehuda yang diangkut dan dibuang ke Babel sekitar tahun 583 sebelum Masehi. Selama 27 tahun Yehezkiel melayani bangsa Yehuda di tanah pembuangan di Babel. Lalu Bapak Mama saudara-saudara, dia tidak sekedar melayani, tetapi dia menolong umat Tuhan pada waktu itu, mengantarkan umat Tuhan untuk memahami alasan kenapa mereka dibuang di tanah pembuangan. Lalu mereka diizinkan untuk melihat kehancuran Yerusalem, bait Allah yang suci itu. Tetapi di akhir dari semua, Allah memulihkan keadaan mereka. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui visi Yehezkiel, pada waktu Allah membawanya ke pintu bait Allah, ia melihat ada air yang keluar dari bait suci tersebut, yang kata firman Tuhan mengalir menuju ke arah timur. Tampaklah bahwa air yang keluar dari bait suci itu tingginya masih sekitar pergelangan tangan. Dijelaskan oleh bagian firman Tuhan ini dengan baik. Lalu aliran itu semakin lebar dan dalam, naik terus menerus sampai ke lutut, lalu naik lagi sampai ke pinggang, dan akhirnya aliran
itu semakin tinggi menjadi sungai. Akibatnya Yeskiel tidak dapat lagi berjalan sebab air sudah semakin tinggi sehingga tidak lagi dapat diseberangi. Dan Bapak Mama saudara-saudara, melalui penglihatannya Tuhan mengajak Yeskiel untuk kembali menyusuri tepi sungai, yaitu kembali ke arah bait Allah. Ada sebuah pemandangan yang dilihatnya, bahwa sepanjang perjalanan pulang tampaklah di kedua tepian sungai itu sudah banyak pohon-pohon yang tumbuh. Lalu kepada Yeskiel Tuhan berkata bahwa sungai tersebut akan mengalir dan bermuara ke laut. Air yang mengandung banyak garam asin itu, tetapi anehnya air dari sungai tersebut membuat laut yang asin menjadi tawar dan airnya menjadi berguna bagi seluruh makhluk hidup. Sampai di sini Bapak Mama saudara-saudara, kita dapat membayangkan bagaimana luar biasanya Tuhan kita. Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang mengatur segala musim, Allah yang memberikan nafas kehidupan kepada manusia dan makhluk hidup yang lain. Luar biasa Bapak Mama. Dan hari ini kita ada dalam perayaan bulan lingkungan hidup minggu yang kedua. Apa yang mau kita lakukan sebagai warga Gemit? Sekali lagi, apa yang mau kita lakukan sebagai warga Gemit dan sebagai umat Tuhan yang diciptakan oleh Allah untuk merawat bumi? Beta hanya kasih dua alternatif sah. Bapak Mama bisa isi yang lain. Siap lahan untuk menanam pohon. Yang kedua, buat lubang peresapan untuk menanam air. Itu dua saja cukup. Sebagai bentuk kita menghargai ciptaan Tuhan dan kita diberi kewenangan oleh Tuhan untuk mengelola tanah milik Tuhan. Sebab tanah dan air adalah dua unsur yang sangat penting bagi kita. Tanpa air, semua yang hidup akan mati. Karena itu manusia lebih sering memilih lapar lebih baik daripada haus. Kalau haus kau tumpung kerongkongan kering dan bisa mati. Tapi kalau lapar, kau masih ada daya dan upaya untuk bagaimana kita mengelola bahan makanan untuk kita nikmati. Tapi kalau Bapak Mama membayangkan sonde ada air satu titik karmana kau tumpung hidup. Lalu jika air tanpa tanah, maka tidak ada kehidupan. Secara ekologis tanah dan air sangat bergantung satu dengan yang lain. Dan itu dibutuhkan untuk menjaga fungsi biologisnya agar tidak terjadi kekeringan dan juga tidak terjadi pelapukan. Lalu apa tugas kita Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Tugas kita adalah menjaga, tugas kita adalah memelihara, tugas kita adalah mengelola tanah dan air. Menjaga salah satu dari kedua unsur ini berarti melindungi yang lain dari kerusakan. Itu sederhana, tetapi seringkali ketong abaikan dalam hidup ini. Karena itu kalau panas terus ketong mengeluh, wih pun panas lai. Hujan juga ketong mengeluh, tiap hari hujan terus kok ketong pun pakaian ison bisa kering.
Tuhan ini sama keson mengerti dan kotong kasih hujan makdadoto terus. Kotong soni bisa beraktivitas. Bapak mama saudara-saudara itulah manusia. Karena itu Bapak mama saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanah dan air merupakan sumber hidup bagi kotong semua. Dalam kisah penciptaan menurut kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 10, Allah memisahkan air dari daratan karena tanah memiliki hubungan yang erat dengan manusia. Bapak mama pernah satu waktu membayangkan kalau seandainya dulu waktu Tuhan Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, lalu dia tidak memisahkan air dan daratan, ketong semua jadi ikan toh, hidup di dalam air, hidup di atas air. Tetapi tidak dilakukan Allah seperti itu. Allah memisahkan air dan daratan. Manusia diciptakan dari debu. Debu Bapak Mama saudara-saudara dalam bahasa aslinya disebut hapiru, afar. Lalu tanah dalam bahasa aslinya disebut adamah. Karena itu siapa yang nama Adam depung arti tanah, adamah. Dan Alkitab bilang dari adamah, dari tanah, manusia akan kembali menjadi adamah. Manusia akan kembali menjadi tanah. Dan dalam Alkitab air digambarkan sebagai simbol kehidupan, simbol penyucian. Dan tanah adalah tanda janji Allah kepada umat manusia. Allah berjanji kepada umat Israel. Israel itu adalah tanah perjanjian yang akan kuberikan kepadamu. Maka dengan mati-matian sampai saat ini Israel mempertahankan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah, sekalipun mereka harus merenggang nyawa. Dalam terang tema tanah dan air dalam karya Allah, mari kita belajar dari kitab Yehezkiel. Bapak mama saudara-saudara, saya bikin beberapa catatan untuk mengajak kita memahami baik-baik apa yang menjadi bagian pesan firman Tuhan ini dalam terang tema yang diberikan oleh Sinode Gereja Masehi Injili bagi kita, tanah dan air dalam karya Allah. Catatan yang pertama, manusia memiliki hakikat dan sejarah yang unik terkait dengan tanah. Sekali lagi, dari mana ia berasal dan pada akhirnya akan ia kembali menjadi debu tanah. Tanah memiliki makna yang penting bagi manusia. Karena itu kakak adik saudara bisa saja bakalai karena tanah sejengkal. Karena dong pikir tanah ini penting. Dong bisa berebut tanah sampai dong saling bermusuhan satu dengan yang lain. Karena betapa pentingnya tanah untuk didiami. Bangsa Yehuda berada di tanah pembuangan di Babel. Dan Yehezkiel memberitakan penglihatan tentang pemulihan yang akan terjadi kelak di tanah milik pusaka mereka yang dijanjikan oleh Allah. Yerusalem, tanah Kanaan, tanah Israel yang penuh dengan air susu dan madu itu. Bait suci yang sudah runtuh akan dibangun kembali. Itu catatan yang pertama, yang menggambarkan meskipun bangsa Yehuda ada dalam pembuangan di negeri Babel,
Tapi Allah menjanjikan satu negeri yang jauh lebih indah dari kehidupan dan penderitaan yang mereka rasakan saat ini. Kalau ditarik dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau hari ini Bapak Mama, kotong ada dalam persekutuan di rumah Tuhan, tapi mungkin pikiran kita jauh melayang kepada beban dan pergumulan hidup yang kita alami, yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Pegang janji ini, bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita bergumul dengan beratnya beban kehidupan. Sebagaimana Allah tidak membiarkan bangsa Yehuda ada di tanah pembuangan dengan sejumlah penderitaan dan pergumulan yang mereka alami pada waktu itu. Allah yang sama, saatnya Dia akan menolong dan mengangkat semua beban kehidupan kita. Itu catatan yang pertama, karena Dia adalah sumber kehidupan yang sesungguhnya. Yang kedua, Bapak Mama, saudara-saudara, esensi dari adanya bangunan bait suci adalah kehadiran Allah yang berkenan berdiam di antara umatnya. Jadi Allah tidak saja berdiam bersama-sama dengan bangsa Yehuda pada zaman Nabi Yeskiel, tapi Allah berkenan berdiam bersama-sama dengan kita di dalam berbagai pergumulan kehidupan kita. Gambaran bait suci ini dapat dibandingkan dengan Taman Eden sebagai tempat kediaman Allah. Ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kalau demikian patut kita renungkan bahwa menikmati kehadiran Allah di bait suci, saat kita beribadah seperti ini, Bapak Mama, saudara-saudara, merupakan hal yang sangat-sangat penting. Bukan bait suci di Israel saja, ketika orang masuk dan beribadah itu menjadi sebuah tempat kekusukan untuk beribadah. Tetapi marilah kita pandang rumah Tuhan ini adalah bait suci bagi kita, tempat di mana sebuah kekusukan kita bangun dalam relasi yang intim dengan Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, mempersiapkan hati kita untuk menerima apa yang diperkatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Maka Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa saat kita beribadah seperti ini adalah saat yang sangat penting bagi kita, karena terkait dengan relasi dan hubungan yang kita bangun dengan Allah yang maha tinggi, tetapi Allah yang mau menghampiri dan berdiam dengan diri kita, berdiam di dalam persekutuan kita. Maka saya ajak Bapak Mama, marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Marilah kita beribadah dengan kusuk. Marilah kita beribadah dengan sukacita di hadapan Tuhan. Supaya kita pulang, kita sungguh-sungguh mengalami pemulihan, karena kita telah menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kalau sonde orang sabu bilang helau, dong pi gereja tiap minggu mah, kedong son ada perubahan. Hal yang ketiga Bapak Mama, bait suci yang dibangun di atas tanah pusaka dan air yang digambarkan mengalir keluar dari ambang pintu, menggambarkan dua unsur penting dari alam ciptaan Allah yang dipakai untuk menyatakan kehadiran dan kemuliaannya. Bait suci memiliki makna tempat dan waktu manusia untuk menikmati hari istirahat. Hari Minggu itu hari istirahat dari keletihan fisik kita, tetapi juga dari keletihan iman kita. Bahkan Bapak Mama, umat pembuangan diingatkan kembali akan
hukuman Allah bagi Adam, bahwa dengan berpeluh ia harus bekerja keras mengolah tanah, dan dengan bekerja manusia terus terhubung dengan tanah. Tetapi dengan beristirahat dari bekerja selama 1 minggu, manusia terhubung dengan penciptanya melalui ibadah di bait suci, melalui ibadah di gereja. Jadi kalau kotong son datang gereja hari Minggu, kotong menjadi orang-orang Kristen yang malang. Maka kotong akan menjadi orang-orang Kristen yang tidak beruntung, karena kita salah menggunakan waktu untuk beristirahat. Dan Tuhan memberikan ruang bagi kita untuk terhubung dengan Tuhan. 6 hari kotong terhubung dengan kerja kita, terhubung dengan tanah di mana Tuhan kasih kita otoritas untuk mengelola, dengan pekerjaan dan rutinitas kita di kantor dan di berbagai hal yang kita kerjakan. Tuhan Allah hanya minta tidak 24 jam. Hari istirahat yang adalah hari Minggu itu, paling tidak Tuhan Allah minta 2 jam dari hak memiliki 24 jam yang kita gunakan dalam 1 hari. Tapi toh kotong masih berhitung dengan Tuhan. 2 jam duduk di gereja pula malai menyita kotong pun pekerjaan dan seterusnya. Papa mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Taman Eden, semua makhluk menikmati kehidupan di sekitar bait suci, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, sehingga sebagai manusia kita dapat menikmati berbagai hasil, baik dari sungai maupun berbagai jenis buah dari tanah dan air yang adalah pemberian Tuhan. Tidak saja umat Tuhan pada waktu Yeskiel dipulihkan, tetapi kita semua dalam hidup ini juga dipulihkan oleh Tuhan. Bapak mama saudara-saudaraku yang dikasihi, visi dari Nabi Yeskiel ini mengingatkan kepada kita siapa sesungguhnya kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi visi dari Nabi Yeskiel ini mengingatkan kepada kita siapa sesungguhnya kita di hadapan Tuhan. Saya mau bilang dengan bahasa saya, Bapak Mama, kotong sangat bergantung pada Tuhan. Kotong sana bisa hidup terpisah dengan Tuhan. Sama seperti seorang suami dan istri dalam kehidupan keseharian sangat bergantung satu dengan yang lain. Sebagai umat Tuhan, kotong sangat-sangat bergantung dengan Tuhan. Kotong sana mungkin memisahkan diri dengan Tuhan. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Yesus itulah kita berdiam. Seluruh kepenuhan Allah itu Allah curahkan di dalam kehidupan kita. Dan karena itu kita boleh mengakui dialah bait Allah yang sejati, tempat kudus, tempat bagi manusia berjumpa dengannya. Ialah gambaran kehidupan yang nyata bagi dunia. Kata Rasul Paulus, oleh dialah Allah menciptakan segala sesuatu. Ingat, bait suci yang didirikan oleh manusia bisa runtuh. Tetapi di dalam Yesus Kristus ada bait suci yang kekal, yang tidak bisa diruntuhkan
oleh manusia. Yaitu apa? Yaitu gerejanya. Gereja sebagai tubuh Kristus menjadi bait Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus bagi gereja menjadikan saya dan saudara sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang baru. Makhluk ciptaan Allah dari debu tanah. Dan menjadi baitnya. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara, marilah kita muliakan Allah dengan tubuh kita. Sebab dalam bagian catatan firman Tuhan yang lain bilang, tubuh ini bait Allah. Karena itu jangan kasih rusak otong pun tubuh, karena berbagai hal. Kalau demikian Bapak Mama saudara-saudaraku, hari ini kita semua dipanggil untuk mengasihi Allah dengan tindakan konkret, yaitu menjaga, memelihara, mengusahakan dengan baik air dan tanah yang adalah pemberian Tuhan bagi kita. Sebab tindakan menjaga tanah dan air itu dapat saja dilakukan Bapak Mama saudara-saudara dengan cara-cara yang sederhana. Pasti kotong semua sudah tahu, tapi beta kasih ingat lagi karena kotong omong tentang air dan tanah. Menghemat air, tidak membuang sampah dengan sembarangan. Kemarin waktu hujan, beta pulang dari sini pi Manulai, di sepanjang jalan sampah bertebaran. Got-got semua penuh dengan sampah. Itu siapa yang bikin? Kotong yang bikin. Kotong yang bikin rusak. Dan karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jagalah. Dan jangan pernah memandang rendah tanah dan air. Sebab darinya segala makhluk mendapatkan hidup dan berkat. Kalau Tuhan son kasih hikmat kotong untuk mengelola tanah, kotong mau makan dari mana? Kalau Tuhan son kasih hikmat itu petani don tanam padi di sawah, di kota son bisa ada beras. Karena itu jaga baik-baik. Yeskiel mengakhiri visinya dengan pemandangan yang indah. Di mana sungai yang mengalir dari bait Allah itu tidak pernah kering, kata firman Tuhan ini, dan kata Yeskiel. Pohon-pohon di tepi aliran sungai itu tidak pernah layu. Pohon-pohon itu terus menghasilkan buah sepanjang musim. Bahkan petik habis, dia menghasilkan buah lagi. Inilah sebuah gambaran tentang adanya damai sejahtera Allah yang terwujud di sepanjang perjalanan kehidupan orang-orang yang sungguh bergantung, yang sungguh menaruh harapnya kepada Tuhan, yang percaya dan mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Bumi terus bersorak kegirangan karena Allah menjadikan alam semesta, tanah dan pohon menghasilkan buah bagi manusia. Itulah cara Allah memelihara dan mencukupkan apa yang menjadi bagian kebutuhan hidup kita. Ikan di laut tiap hari nelayan don tangkap terus, tapi ikan son pernah habis. Luar biasa kotong pun Tuhan, sangat-sangat luar biasa. Tiap hari berton-ton ikan ditangkap oleh nelayan, tapi ikan terus bertambah. Dan di atas meja makan kita ketika jam makan tiba, ada ikan. Itu bukan simsalabim, abrakadabra dan jadi, bukan Bapak Mama.
Itu karena anugerah Tuhan. Tuhan tidak sekedar menciptakan langit, bumi dan segala isinya, laut dan segala isinya, tapi Tuhan memelihara. Bahkan tiap-tiap saat Tuhan terus menumbuhkan untuk menghasilkan bagi kehidupan kita. Dari tanah yang kering dan air yang cemar, yang dicemarkan oleh manusia, Allah sanggup menumbuhkan kehidupan baru. Dan kehidupan baru dalam perjanjian baru itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Alkitab bilang, barang siapa yang percaya kepadanya dan dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan barang siapa yang minum air yang diberikan Yesus, ia tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Sebab di dalam Kristus selalu tersedia mata air kehidupan yang tak pernah kering. Dan mata air itu selalu memuaskan dahaga manusia. Di akhir dari catatan khotbah ini Bapak Mama, kotong boleh datang kapan saja pada Tuhan. Kotong boleh buka, kotong pun isi hati kepada Tuhan. Ketika ada kenyataan berbeda dengan harapan-harapan yang kita naikkan kepada Tuhan, kita boleh buka, isi hati kita kepada Tuhan. Sebab Dia menyediakan air kehidupan bagi kita. Ketika kita ada dan membuka isi hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Dia akan mengalirkan air kehidupan itu dalam hidup kita. Sehingga kalaupun kita berkeluh kesah oleh karena beban berat hidup ini, kita akan terus dipuaskan dan dipulihkan oleh kasih Tuhan. Amin. Ada paduan suara kok Bapak Mama? Karena di bepun catatan, beliat coba, son ada. Hanya ada catatan doa syukur sah. Karena itu Bapak Mama saya ajak kotong nyanyi satu lagu sebagai paduan suara akbar. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Dengan sukacita kotong puji Tuhan. Kakak kami puji dengan riang Kidung Jemaat nomor 3. Terima kasih untuk ini pujian. Tuhan Yesus sayang kotong semua yang bernyanyi dengan hati, yang bernyanyi dengan sungguh. Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya jemput mari berdiri. Kita akan mengaku iman kita kepada Allah Tritunggal, Bapa yang menciptakan tanah dan air, Anak yang menebus dunia, dan Roh Kudus yang membaharui bumi. Dengan mengatakan pengakuan
iman rasuli, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita angkat pujian dari PKJ 127, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu, bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam persembahan syukur. Ketika kita membawa persembahan, kita hanya memberi kepada Tuhan, tetapi juga mengembalikan sebagian dari berkat bumi yang telah kita nikmati. Persembahan kita adalah tanda syukur dan tanggung jawab kita sebagai pengelola ciptaan Allah. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan didasari dari pertama Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 337 ayat yang pertama dan seterusnya. Betapa kita
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang maha murah dan maha kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berada di rumah-Mu Bapa dan beribadah kepada-Mu saat ini. Kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan kami kepada-Mu Bapa. Persembahan nasar, syukur dan perpuluhan Bapa. Oleh karena itu kami mohon Tuhan Yesus memberkati, kuduskan agar berguna bagi pelayanan kami di muka bumi ini. Ajarlah kami juga Bapa untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami dengan berkenan kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Allah Bapa di surga yang adalah sumber berkat bagi kami semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan duduk. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami puji nama-Mu karena besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami puji nama-Mu karena Engkaulah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Bahkan kami manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang sangat berharga. Terima kasih banyak Tuhan untuk kemuliaan yang Tuhan letakkan dalam hidup kami sebagai manusia yang berharga. Karena itu kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mempersembahkan rasa syukur dan terima kasih kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang menciptakan, yang memelihara, yang menyertai, yang mencukupkan bagi kami semua yang kami perlukan dari semua
yang kami inginkan dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami sudah ada dan masuk dalam pujian dan penyembahan kami. Ada saat di mana kami belajar dari kehendak firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami menyempurnakan semua kata dan kalimat yang kami dengar, yang diperkatakan oleh hamba-Mu berdasarkan kitab Yehezkiel pasal 47. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa diingatkan untuk terus memelihara dan merawat tanah dan air yang Allah berikan bagi kami. Sebab daripadanya mengalir kehidupan, dan kehidupan kami dalam kebutuhan akan tercukupi oleh Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami menyadari sungguh sebagai manusia kadangkala kami gagal memelihara dan mengelola berkat yang Tuhan beri bagi kami. Karena itu tolonglah kami Tuhan, supaya melalui pendengaran yang baik dan benar tentang kebenaran firman Tuhan, kami semua beroleh pemulihan untuk hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kami mau berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam kebaktian minggu, kebaktian utama yang pertama saat ini. Tuhan berkenan memberkati kami semua. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah mencukupkan bagi kami tidak saja berkat yang sifatnya jasmani, tetapi Tuhan menyediakan bagi kami berkat rohani dari firman Tuhan yang telah melawat kami saat ini. Tolonglah kami agar kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang baik tentang firman-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami mau berdoa bagi setiap rumah tangga, suami istri, anak-anak dan seisi rumah tangga kami. Kami taruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sungguh kami tidak dapat melangkah tanpa Tuhan. Karena itu kami mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Sadarkanlah kami supaya dalam kesadaran bahwa kami telah menerima kasih yang besar dari Tuhan, maka kasih Kristus itulah yang kami pakai dalam membangun relasi di antara suami, istri, anak-anak dan seisi rumah tangga kami. Kami berdoa bagi pekerjaan pokok kami di kebun, di ladang, di perjalanan, di kantor, di berbagai tempat di mana Tuhan menempatkan kami dalam pekerjaan pokok kami. Di rumah tangga kami pun sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapa atas kehidupan anak-anak, sebagai pemimpin dan kepala atas istri. Tuhan tolong kami agar dalam hikmat-Mu Bapa, kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami dalam rasa takut dan hormat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan pasti Tuhan mengerjakan bagian Tuhan yang menyempurnakan bagian kami dan mendatangkan berkat dalam hidup kami. Ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi pendidikan dan masa depan anak-anak kami. Pegang tangan mereka, dekap mereka, bawa mereka dalam pelukan cinta kasih Tuhan yang mengingatkan mereka untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, menghormati Tuhan melalui kedua orang tua. Tuhan, berkati pendidikan anak-anak kami dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Mereka yang telah menyelesaikan studi dan sementara mencari pekerjaan, mereka yang terpisah dengan kami sebagai orang tua karena pekerjaan mereka, karena pendidikan mereka. Mereka ada dan jauh di seberang sana. Tuhan kasihani mereka, Tuhan lindungi mereka. Jangan pernah sekali-kali Tuhan melepaskan tangan mereka
Sebab ketika Tuhan melepaskan tangan mereka, mereka akan menyimpang dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Jaga dan pelihara mereka dari segala yang jahat. Terima kasih banyak Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang menemui hari ulang tahun kelahiran, ada 89 orang, bahkan 22 pasangan suami istri yang menikmati kebaikan Tuhan dalam usia pernikahan mereka dan usia kelahiran. Sempurnakan sukacita mereka dan bawalah mereka terus ada dalam rancangan Tuhan yang indah. Supaya dengan demikian ketika mereka berjalan, ketika mereka lelah dalam perjalanan ini karena berbagai tantangan dan persoalan, tangan Tuhan yang kuat dan kokoh itu terulur menolong mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, sempurnakanlah sukacita mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang terus bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan beri bagi mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, ketika kami bersuka cita bersama-sama dengan mereka yang bersuka cita karena berbagai peristiwa kehidupan, bukan saja penambahan usia, tapi karena keberhasilan dalam berbagai pekerjaan yang mereka tempuh dan kerjakan. Kami mengingat akan saudara-saudara terkasih kami yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Keluarga Narakaha, keluarga Benu, Bu Reni. Kami percaya sungguh Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan duka menjadi bagian dalam kehidupan mereka, Tuhan pula lah yang akan menolong mereka, meneguhkan iman percaya mereka, memberikan pengharapan dan penghiburan yang sejati bagi mereka yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa bagi panitia pembangunan dan para tukang yang sementara mengerjakan pekerjaan pembangunan Pastori 4. Tuhan, cukupkanlah berkat-Mu. Tuhan berkenan melimpahkan hikmat bagi para panitia, para tukang, kekuatan kesehatan, stamina yang prima Tuhan beri bagi mereka, agar dengan sukacita mereka boleh mengerjakan pekerjaan Pastori 4 ini, bagaikan mereka mengerjakan rumah tempat kediaman mereka sendiri, dan di atasnya itu mereka mengerjakan rumah tempat kediaman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak oleh karena banyak jemaat yang membuka hati mereka, membuka lumbung berkat mereka, membuka tangan mereka untuk memberi bagi pekerjaan pembangunan Pastori 4. Apa yang mereka berikan menjadi bagian persembahan mereka untuk Tuhan yang mengaruniakan berkat bagi mereka. Karena itu Tuhan, cukupkanlah berkat-Mu bagi semua mereka yang telah mendukung pekerjaan pembangunan Pastori 4, tidak saja dengan materi, tetapi ada dukungan doa dan dukungan lainnya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami taruh pekerjaan pelayanan kami satu usbuk ke depan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Para pendeta, penatua, diaken, pengajar, semua komisi kategorial, fungsional yang ada, Tuhan melengkapi kami. Taruh roh ketaatan dan kesetiaan, sukacita melayani kebun anggur Tuhan di Jemaat Maranatha Oebufu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk gumul dan giat yang akan dilakukan menyongsong perayaan minggu-minggu Advent dan perayaan Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati panitia yang ada. Juga Tuhan menolong kami semua yang merayakan bulan lingkungan hidup, agar kami menghidupkan air kehidupan yang kami peroleh dari Tuhan dalam menanam dan menciptakan lingkungan yang bersih di sekitar kami. Terima kasih banyak ya Tuhan.
Kami berdoa bagi majelis yang mengangkat pelayanan bersama hamba-Mu pada pagi hari ini, para koster, driver, satpam, petugas multimedia, soundman, kameramen. Juga kami berdoa untuk organis pemandu lagu. Semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan menggunakan kami sebagai alat di tangan Tuhan untuk menata layani rumah Tuhan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di akhir dari persekutuan kami ini, dalam doa yang kami naikkan kepadamu, kami memohon Tuhan berkenan memberkati Sinode Gereja Masehi Injili di Timur dengan semua program pelayanan klasis Kota Kupang Timur. Para pendeta yang melayani di kota dan di desa atau di kampung, Tuhan melengkapi kami oleh Roh, agar dengan demikian semua pemberitaan yang kami sampaikan tidak saja lewat mimbar-mimbar gereja, tapi cara hidup kami. Jemaat terus menyaksikan Tuhan melalui pemberitaan dan cara hidup kami, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Bahkan mereka pemerintahan yang terkecil sekalipun, RT, RW, Tuhan pakai mereka dalam hikmat Tuhan agar keadilan dan kesejahteraan menjadi bagian yang bergulung-gulung dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengingat dalam doa dan memeluk dalam kasih para janda, duda, yatim, piatu. Mereka orang-orang yang kurang beruntung, mereka yang mengalami ketidakadilan, mereka yang mengalami bencana dan peperangan, mereka yang sakit di rumah dan yang mendapat perawatan di rumah sakit. Tuhan menjangkau mereka melalui hati dan pelukan cinta kasih kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami taruh seluruh keberadaan hidup kami, perjalanan memasuki usbu yang baru yang terbentang di hadapan kami. Kami percaya Tuhan akan terus berkarya di dalam dan melalui hidup kami. Ini doa kami, ini sembahyang kami, ini penyerahan diri kami. Karena dan oleh Yesus Kristus Tuhan, junjungan atas hidup kami, sahabat yang setia, kami berdoa dan memohon serta datang dan sampai pada Bapa di sorga. Amin. Kita akan mendengarkan warta pelayanan. Shalom, Majelis Jemaat Maranatha Oebufu menyampaikan salam damai sejahtera, salam sehat, dan selamat berbahagia kepada seluruh Jemaat Maranatha Oebufu, serta kepada jemaat tamu yang hadir beribadah bersama dalam ibadah minggu pada saat ini. Ibadah minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Flora F. Welfart Manafe STH yang melayani ibadah pertama dan ibadah kedua, dan Pendeta Soleman Auli Loni STH yang melayani ibadah ketiga dan ibadah keempat. Dalam rangka pertukaran pelayan antar klasis Kota Kupang Timur, kami menyampaikan jadwal pelayanan dalam ibadah minggu 16 November sebagai berikut. Pendeta Non CF Bale Mau STH dari Jemaat Eklesia Lasiana memimpin ibadah pertama pada jam 6 pagi. Pendeta Nikodemus Lepat dari Jemaat Bethel Osapa Tengah memimpin ibadah kedua pada jam 8 pagi. Pendeta Ani Di Karti Sapai Mela STH dari Jemaat Immanuel Beumopu memimpin ibadah ketiga pada jam 4 sore. Pendeta Gema S. Magel 5 STH dari Jemaat Diaspora Danau Ina memimpin ibadah keempat pada jam 6 sore. Sementara itu, pelayan dari Jemaat Maranatha Oebufu akan melayani di beberapa Jumat lain sebagai berikut. Pendeta Vivi MJ TI Siar Balo MTH memimpin ibadah di Jumat Nazaret Osapa Timur pada jam 6 pagi. Pendeta Solemat Auli Loni STH memimpin ibadah di Jumat Hosana Sungkaen pada jam 8 pagi. Informasi kegiatan jemaat. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah minggu 16 November adalah sebagai berikut. Ibadah pertama rayon 1, 3, dan 14. Ibadah kedua rayon 12, 20, dan 22. Ibadah ketiga rayon 5, 24, dan 26. Ibadah keempat rayon 10, 16, dan 18.
UPP Musik Gerejawi, paduan suara dan vokal grup yang akan mengisi pujian pada ibadah Minggu 16 November. Ibadah pertama diisi oleh paduan suara Oikonomia dan vokal grup pemuda Shalom. Ibadah kedua diisi oleh paduan suara Eklesia dan vokal grup Blessing. Ibadah ketiga diisi oleh paduan suara pemuda JMO dan vokal grup SOG. Ibadah keempat diisi oleh Aleluya Choir dan paduan suara PPA. UPP Pengurus PAR, kegiatan sekolah minggu gabungan sekaligus perayaan HUT PAR Anak Gemit ke-25 akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 November di gereja jam 10 pagi setelah ibadah kedua. Anak-anak dan pengajar berpakaian rapi bernuansa cerah. Oleh karena itu, kami memohon kesediaan Bapak, Mama, orang tua, dan pengajar PAR untuk mengingatkan anak-anak agar mengikuti ibadah tersebut. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak, Mama, dan pengajar PAR. UPP Pengurus Pemuda, Pemuda Maranatha Oebufu akan mengadakan ibadah gabungan pada Jumat 14 November jam 6:30 malam bertempat di gereja. Pemuda wilayah Agape memfasilitasi pelaksanaan ibadah ini. Kami mengundang seluruh pemuda JMO untuk berpartisipasi aktif dalam ibadah tersebut. Selanjutnya, UPP Pengurus Pemuda mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tim futsal Pemuda Maranatha dalam pertandingan futsal Teritori 3 Klasis Kota Kupang Timur. Dalam pertandingan tersebut, tim futsal Putri Pemuda Maranatha berhasil meraih juara 2. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemain tim putra dan tim putri yang telah berjuang dengan semangat selama pertandingan berlangsung. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada para pelatih, Kak Yandri Fanggidae, Kak Petra Benu, Kak Haris Baok, dan Kak Doni Baluk, serta seluruh pendukung tim futsal Pemuda Maranatha. UPP Pengurus Perempuan. Sosialisasi kesehatan akan diadakan pada hari Sabtu 15 November jam 8:30 pagi. Diharapkan koordinator perempuan Rayon 1 hingga 27 dapat memasukkan nama 5 orang perempuan dari masing-masing rayon sebagai perwakilan mengikuti sosialisasi ini. Selain itu, juga diundang 50 orang pemudi Maranatha untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut. UPP Pengurus dan Pendeta Pendamping akan mengadakan kunjungan pada hari Rabu 12 November di rumah Ibu Novi Funuk Rayon 27. Hari Kamis 13 November di rumah Ibu Martin Cetalo Rayon 20. UPP Pengurus Kaum Bapak. UPP Pengurus dan Pendeta Pendamping akan mengadakan kunjungan pada hari Senin 10 November jam 7 malam di rumah Bapak Melkias Banamtuan, Rayon 12. Hari Sabtu 15 November jam 6:30 malam di rumah Bapak Juven Baluk, Rayon 13. Kaum Bapak Klasis Kota Kupang Timur melalui tim kerja Rumah Kasih sedang melaksanakan ibadah karya untuk mewujudkan sebuah rumah layak huni bagi saudara kita, Bapak Filipus Benu dan anak-anak yang berada di Jemaat Gloria Kayu Putih, Teritori 3. Kami mengajak Bapak, Mama, Kakak, adik, dan saudara sekalian untuk turut ambil bagian melalui persembahan sebagai hadiah Natal bagi Bapak Filipus Benu dan anak-anak. Persembahan dapat berupa bahan bangunan seperti seng, batu karang, pasir, semen, serta besi beton, kayu, batako, dan lain-lain. Persembahan dapat diserahkan mulai tanggal 10 November hingga 22 Desember. Ibadah karya akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 November jam 2 siang, bertempat di lokasi pembangunan Rumah Kasih, Kayu Putih. Kami sangat berharap kehadiran seluruh kaum Bapak Teritori 3 untuk hadir dan berpartisipasi dalam ibadah karya ini. Informasi selengkapnya dapat menghubungi pengurus kaum Bapak JMO. Badan Pendidikan. Disampaikan kepada para orang tua wali anak katekum untuk mengizinkan anak katekum mengikuti kegiatan wisata rohani di Jemaat Peniel Koroto Klasis Amarasi Selatan pada hari Sabtu 15 November sampai dengan Minggu 16 November. Surat izin untuk orang tua wali menyusul. PHRG Nataru. Dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, panitia telah menyiapkan serangkaian kegiatan sebagai berikut. Pertama, panitia menjual Lucky Christmas Card, yaitu pembatas Alkitab berhadiah, dengan harga Rp5.000 per lembar. Penjualan akan dimulai pada tanggal 16 November. Kedua, panitia akan mengadakan bazar makanan siap saji di halaman gereja setiap hari Minggu, berlangsung selama ibadah pertama sampai keempat. Ketiga,
Panitia Nataru bersama Paduan Suara Kaum Bapak JMO akan mengadakan lelang lagu pada ibadah Minggu, 16 November, dalam ibadah pertama sampai keempat. Selain itu, panitia juga menyelenggarakan beberapa lomba menarik, antara lain, Lomba Solo Kidung Natal Antar Pemuda Wilayah, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 19 Desember, dengan masa pendaftaran mulai 1 November sampai 3 Desember 2025. Lomba Fashion Show untuk anak par dengan usia kelas 4 SD hingga 1 SMP yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember. Pendaftaran dibuka mulai 1 November sampai 4 Desember. Tema lomba ini adalah Tokoh Alkitab Kelahiran Tuhan Yesus. Lomba hias pohon Natal dari bahan daur ulang yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember dan wajib diikuti oleh seluruh rayon. Panitia memberikan kesempatan kepada jemaat untuk membuka kegiatan UMKM selama kegiatan berlangsung. Untuk informasi pendaftaran, persyaratan dan teknis lomba dapat menghubungi KL Dinatonis, Kak Yuni atau Kak Fitri. Mari kita rayakan sukacita Natal dengan berpartisipasi dalam kegiatan Jemaat Maranatha. Satpel Bioflok Budidaya Ikan Air Tawar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini tersedia ikan lele siap jual dengan harga Rp40.000 per kilogram, berisi sekitar 6-7 ekor. Bagi jemaat yang berminat, silahkan langsung datang ke kolam ikan atau menghubungi Bapak Petrus Mesa untuk informasi lebih lanjut. Panitia Pembangunan. Laporan progres pekerjaan pembangunan Rumah Pastori 4 tahap 1. Realisasi pencapaian bobot pekerjaan mencapai 84,26%. Permasalahan lapangan. Pencapaian prestasi pekerjaan sampai minggu keempat ini telah mengikuti kontrak Adendum 1. Penambahan pekerjaan utama pada kontrak Adendum 1 terjadi pada pembuatan septic tank atau resapan, instalasi pipa air bersih atau kotor, dan pengecoran lantai rabat bangunan. Sisa pekerjaan yang belum terrealisasi adalah pekerjaan septic tank atau resapan, urugan sirtu dan pemadatan lubang footplat, dan peninggian pondasi atau sloof dan cor beton rabat lantai. Kebutuhan material untuk menyelesaikan pekerjaan tahap 1 adalah sirtu tanah putih 3 red, sirtu halus ayak tanah putih 1 red. Gereja telah menerima sumbangan material untuk pekerjaan pembangunan Pastori 4 tahap 1, yaitu sebagai berikut. Pasir takari 1 red dan semen 20 sak dari Bapak Alex Taifa di Rayon 18, uang tunai Rp1 juta dari satu keluarga di Rayon 8. Uang tunai Rp2 juta dari Bapak Jonia Selan di Rayon 11, uang tunai Rp3.700.000 dari Bapak Nikomeka. Atas nama majelis dan jemaat diucapkan terima kasih. Baptisan Kudus. Pelayanan Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada Minggu 23 November dalam ibadah kedua jam 8 pagi. Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anak-anaknya dapat mengambil formulir Baptisan Kudus di koordinator rayon, lalu mengisi formulir tersebut dan melampirkan fotokopi surat nikah orang tua, akte kelahiran angat jika ada, serta surat keterangan asal jemaat bagi orang tua, saksi, yang bukan berasal dari Jemaat Maranatha. Setelah berkas lengkap, silakan mendaftar ke Sekretariat Gereja. Pendaftaran dibuka sampai hari Kamis 20 November jam 3 sore. Penggembalaan bagi orang tua dan saksi akan dilaksanakan pada Sabtu 22 November jam 10 pagi bertempat di gereja. Pernikahan Kudus. Pasangan yang telah terdaftar untuk memasuki pernikahan kudus, yaitu Saudara Hendro Dano dengan Saudari Yantriana Anunut dari Rayon 21. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 November jam 3 sore. Pengembalaan nikah akan dilaksanakan pada hari Selasa, 18 November, jam 10 pagi, dilayani oleh Pendeta Soleman Uli Loni STH. Saudara Lucky Frensa Telsho dengan Saudari Yunikta Marcelini Manafe dari Rayon 15. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat, 21 November, jam 10 pagi. Pengembalaan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 November jam 10 pagi, dilayani oleh Pendeta Yusuf Nakmova MTH. Ibadah peminangan akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 November jam 5 sore, dilayani oleh Pendeta Vivi Siarbalo MTH. Majelis Jemaat Harian. Pembersihan halaman gereja pada hari Sabtu 15 November jam 4 sore dikoordinir oleh Koordinator Rayon 7, 8, dan 9. Informasi duka. Telah meninggal dunia 2 orang anggota jemaat, yakni mendiang Bapak Opa Kekasih Domingus Narakaha dari Rayon 26,
meninggal pada hari Senin 3 November. Pemakaman dilaksanakan pada hari Rabu 5 November. Mendiang Bapak Opa Kekasih Simpson Benu dari Rayon 21, meninggal pada hari Selasa 4 November. Pemakaman dilaksanakan pada hari Jumat 7 November. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita. Lain-lain, tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Undana menyampaikan limpah terima kasih kepada Majelis Jemaat Harian, Bapak Ibu Pendeta, UPP Pengurus Kaum Bapak, dan anggota Kaum Bapak JMO Rayon 1-27 yang telah berpartisipasi mendukung terlaksananya kegiatan PKM dengan tema pengolahan biomasa limbah menjadi biobriket dan pemanfaatannya sebagai bahan bakar alternatif. Kami siap melakukan pendampingan lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada seluruh jemaat yang merupakan wajib pajak PBBP 2 dan memiliki objek pajak bumi dan bangunan di wilayah Kota Kupang, bahwa pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang melaksanakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda pajak terutang atas keterlambatan pembayaran maupun tunggakan PBBP 2 terhitung mulai tanggal 1 hingga 30 November. Pembayaran dapat dilakukan melalui loket BNI, Bank Mandiri, QRIS, serta melalui petugas Bapenda yang melaksanakan penagihan secara door-to-door. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu tanggal 5 November adalah sebagai berikut. Laki-laki 724 orang, perempuan 1.146 orang, dengan total keseluruhan 1.870 jemaat. Gereja menerima persembahan berupa uang tunai Rp500.000 dari keluarga Haning Ledo di Royon 15, uang tunai Rp650.000 dari keluarga Benu Bureni di Rayon 21, 1 unit TV di Pastori 1 dari 1 keluarga di Rayon 11. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Informasi keuangan tanggal 1 sampai 7 November. Penerimaan ditambah saldo minggu lalu Rp299.055.950. Pengeluaran Rp79.423.000. Saldo akhir Rp219.632.950. Penerimaan pembangunan Rp10.281.800. Saldo akhir pembangunan Rp70.510.142. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semua kita yang dikasihi, kita tiba di penghujung ibadah kita. Karena itu dengan penuh kasih saya jemput, mari berdiri. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebagaimana air dari bait Allah menghidupkan tanah tandus, demikian pula kita diutus untuk menjadi saluran kasih Allah bagi dunia. Pergilah, rawatlah bumi, peliharalah sungai dan tanahmu, karena melalui tanganmu Allah bekerja memulihkan ciptaannya. Kita menyanyi dari Gita Bakti 357, Tuhan Kau telah kurniakan, bait pertama dan keempat. Alam ini dan seisinya
Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Pencipta memberkati bumi tempat engkau berpijak. Kristus Sang Penebus mengalirkan damai seperti air kehidupan, dan Roh Kudus menumbuhkan kasih dalam hatimu untuk merawat seluruh ciptaan. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan duduk untuk mengambil saat teduh.